secara persyaratan adalah cacat daripada segi material, di mana di dalam keputusan daripada SK tersebut integritas, kepengalaman, dan juga di situ diberlakukan adalah persyaratan untuk menjadi persyaratan kerja BUMN. Ya wajib untuk mencari putra-putri yang terbaik, selain BTP masih banyak. Sumbagut dari Aceh sampai dengan Natuna akan menaikkan spanduk sebagai wujud solidaritas seluruh pekerja Pertamina yang ingin Pertamina terus bisa tenang berkarya dan meminta kepada pemerintah untuk memberikan pemimpin yang layak. Bisa lihat track record beliau kan, bahwa tidak cukup banyak yang bisa membuktikan bahwa ada bersinggungan dengan proses bisnis oil and gas. Syarat-syarat yang ada di yang di Fermen tadi itu ya salah satunya kan berkompeten dan berpengalaman begitu. Kami melihatnya beliau belum cukup. Argumen semrawut para penolak Ahok di BUMN ditulis oleh LD dari Siver.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Nama Ahok atau Basuki Cahayapurnama rupanya masih menjadi momok yang ditakuti oleh beberapa pihak. Kemunculannya yang ramai disebut akan menjadi salah satu orang yang menduduki jabatan bergengsi di BUMN membuat gerah. Berbagai alasan penolakan bermunculan. Namun bila dibedah mendalam alasan-alasan tersebut bisa dibilang semrawut atau ngawur tanpa landasan jelas. Sekedar dicari-cari saja untuk pembenaran. Misalnya saja soal status sebagai mantan narapidana. Ahok sudah ikhlas menjalani hukuman walau kasus penistaan agama yang dituduhkan diyakini oleh banyak pihak karena lebih kepada tekanan massa yang berbau politik, bukan murni kasus hukum. Selain itu pengadilan juga tidak mencabut hak politiknya, apalagi jabatan di BUMN juga bukan jabatan politik. Hanya semacam perusahaan yang kebetulan dimiliki oleh negara dan sebagai badan hukum perdata yang tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas atau PT bukan ASN. Jika masih ada yang berpikiran picik bahwa mantan narapidana telah menjalani hukuman, apalagi sudah menunjukkan sikap perubahan lebih baik dan khususnya bukan korupsi, lalu tidak diberi kesempatan lagi berkiprah untuk mengabdi pada negara, ini adalah sebuah pemikiran kolot yang sudah usang dan perlu di-upgrade lagi. Kalau mau fair, harusnya mereka lebih memasalahkan para mantan napi yang bisa jadi ketua ormas atau bahkan ketum partai. Karena dampak sosialnya lebih terasa secara langsung pada publik terkait peran mereka dalam sosial budaya di masyarakat. Track record Ahok yang dianggap kasar, tidak sopan, menjadi alasan tidak cocok menduduki jabatan di BUMN. Ini lebih ngaco lagi karena hanya berdasarkan asumsi subjektif tanpa melihat fakta di lapangan. Banyak kok yang track recordnya halus, penuh sopan santun dan agamis, tapi setelah menjabat malah korupsi gede-gedean. Nah, Ahok ini malah diyakini bisa menjadi kebalikannya. Sikap yang dulu ketika memimpin DKI sering menimbulkan kontroversi, pastinya akan menjadi pelajaran dan pengalaman. Tentunya tidak akan mengulang lagi, bahkan akan membuktikan bahwa memang dia layak dijadikan panutan sebagai pemimpin lain. Kesempatan harus diberikan sebagai pembuktian, bukan bermaksud membandingkan atau ntar dituduh menista agama, WKWKWK. Tapi sekedar sebagai ilustrasi saja. Bagaimana kisah Umar bin Khattab yang dulu dikenal orang keras, disegani, ditakuti di kalangan kaum Quraisy dan pembenci Islam. Tapi setelah masuk Islam, bahkan menjadi salah satu sahabat utama Nabi, hingga akhirnya menjadi khalifah yang hebat dan suri teladan masalah keislaman. Kalau di Jawa, ada juga kisah Sunan Kalijogo yang semasa mudanya ugal-ugalan tapi akhirnya menjadi ulama besar yang dikenal sebagai penyebar agama Islam. Dari dua kisah tersebut yang bisa dipetik intisarinya adalah bahwa tidak selamanya orang yang dianggap salah di mata kita akan selamanya berbuat salah. Bila ada dan diberi kesempatan untuk memperbaiki, tidak menutup kemungkinan malah akan menjadi orang yang jauh lebih baik. Menuduh Ahok terindikasi terkait dengan beberapa kasus korupsi, argumen yang penuh paradoks atau bisa dibilang semrawut.
Ketika revisi Undang-Undang KPK diterbitkan oleh pemerintah dan DPR, orang-orang yang menggunakan argumen ini begitu ngotot menganggap KPK adalah instansi yang independen dan begitu suci hingga tidak boleh diutak-atik. Tapi ketika kasus korupsi yang dituduhkan kepada Ahok dan ditangani oleh KPK dinyatakan sudah final tidak ada keterlibatan Ahok, maka KPK dituduh tebang pilih dan melindungi Ahok. Piye cal? Jadi peran KPK ini cuma semacam dijadikan alasan pembenaran logika mereka tergantung kepentingannya. Dengan berbagai argumen semrawut tersebut, publik pun bisa menilai bahwa penolakan ini lebih bersifat politis. Faktor like and dislike disertai kebencian masih kentara sekali. Padahal Ahok yang lulusan pertambangan sudah tepat untuk menduduki jabatan di BUMN yang berbasis energi karena latar belakang pendidikan dan pengalamannya memimpin daerah. Bila melihat para penolak Ahok, bisa dikatakan mereka bukanlah pemilih Jokowi di Pilpres kemarin. Orang-orang yang masih belum bisa move on, padahal Prabowo yang didukungnya sudah memberi contoh bisa menjadi pembantu presiden terpilih. Saatnya membangun bersama bangsa ini dan menyingkirkan hal-hal remeh-temeh untuk dijadikan kegaduhan. Wadah pegawai jika sudah disusupi kepentingan politik dan faktor like and dislike oleh para pentolanya, ini juga tidak sehat. Apalagi jika kepentingan tersebut bakal terusik dengan munculnya pemimpin baru yang dianggap sebagai lawan politiknya dan sudah ada rasa ketidaksukaan. Lalu menggunakan alasan yang dicari-cari untuk menggagalkannya. Kasus Ahok ini sebaiknya bisa dijadikan momen bersih-bersih di lingkaran BUMN. Sebagai badan usaha milik negara, seharusnya unsur politis dan sifat kebencian para sosok tertentu disingkirkan. Selayaknya bekerja dengan profesionalitas demi kepentingan publik. Diakui atau tidak, masih banyak para mafia yang berkelindang di dalamnya. Lucu saja jika akan ada pemimpin baru untuk bersih-bersih malah ditolaknya. Patut dipertanyakan apa motif mereka. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.